Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wasilul Khair MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menontonnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas tentang konsep teoritis tentang pengendalian dan pengawasan atau controlling dalam Islam. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri yaitu Kartika Yuniareka Santoso, yang kedua Dian Puspitasari, dan yang ketiga Cindy Maulina Hotijah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi sekaligus materi pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi yang akan dibahas. Di sini saya akan membahas tentang definisi pengendalian dan pengawasan. Pengendalian atau biasa disebut controlling merupakan proses memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana melalui evaluasi dan koreksi. Sedangkan pengawasan atau supervision merupakan upaya memantau, menilai, dan memastikan bahwa tindakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Islam, pengendalian dan pengawasan terintegrasi dengan nilai-nilai syariah, bertujuan untuk menjaga keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya, fungsi pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, evaluasi kinerja, mengukur kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Yang kedua, identifikasi penyimpangan, mendeteksi deviasi dalam proses kerja. Yang ketiga, yakni tindakan koreksi, mengembalikan proses pada jalurnya. Dan yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi, optimalisasi sumber daya berdasarkan prinsip Islam. Prinsip pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, amanah. Jadi, setiap pemimpin bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, keadilan. Pengawasan dilakukan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, transparansi. Proses pengendalian harus jelas dan terbuka. Yang keempat, syura atau musyawarah. Jadi, melibatkan pihak terkait untuk keputusan pengendalian. Selanjutnya, elemen pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, ada standar. Acuan untuk menilai keberhasilan standar syariah. Yang kedua, pengukuran. Penilaian terhadap pencapaian standar. Yang ketiga, perbandingan. Jadi, kita harus membandingkan hasil dengan rencana. Dan yang keempat yaitu tindakan korektif. Perbaikan berbasis nilai Islam. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya, saya Cindy Maulina Hotijah sebagai pemateri kedua akan membacakan tentang jenis-jenis pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, pengendalian preventif, mencegah masalah sebelum terjadi. Yang kedua, pengendalian korektif, memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Yang ketiga, pengawasan proaktif, mendorong pelaksanaan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, pengawasan internal dan eksternal berdasarkan individu dan komunitas. Proses pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, penetapan standar berdasarkan nilai syariah. Yang kedua, pengukuran kinerja, memantau hasil pelaksanaan. Yang terakhir, perbandingan dengan standar, mengidentifikasi deviasi. Tindakan koreksi, menyesuaikan proses sesuai rencana. Selanjutnya, saya Dian Puspitasari sebagai pemateri ketiga akan membacakan materi tentang karakteristik pengendalian dan pengawasan yang efektif. Yang pertama, yakni efisien, tidak membuang-buang sumber daya. Yang kedua, fleksibel, dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, integritas, memiliki landasan nilai Islam. Dan yang terakhir, yakni realistis sesuai dengan kemampuan organisasi. Yang selanjutnya yakni pengendalian dan pengawasan dalam ranah syariah. Yang pertama, landasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, tujuan mencapai masyahik syariah atau kemaslahatan.
Contoh implementasi yang pertama, akuntabilitas zakat dan wakaf. Yang kedua, pengawasan perilaku dalam bisnis syariah. Dan yang ketiga, pengendalian keuangan lembaga Islam. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.